Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bau Harum dari Kristus. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ke-18. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Kami membawa bau harum dari Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bau harum dari Kristus atau mengharumkan Kristus atau Kristus yang harum itu kita bawa kemana-mana sehingga orang yang bisa mengenalnya mendapatkan keharuman tersebut. Perkataan harum berbicara tentang bagaimana berkenaan dengan indera penciuman. Kita tahu dengan jelas kita suka sekali dengan minyak wangi, kita suka sekali dengan bunga yang kemudian yang wangi, dan kita suka sekali dengan makan makanan yang memiliki wangi-wangi yang tertentu. Jadi wangi itu adalah sesuatu yang indah, wangi itu sesuatu yang menggairahkan, wangi juga memberikan sebuah semangat, dan wangi juga bercerita tentang jauh dari yang namanya bau busuk. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang bau busuk, apa yang ditimbulkan dari bau busuk? Karena terjadinya katakanlah bakteri, terjadinya pembusukan, dan kemudian di sana terjadinya banyak kuman-kuman yang bisa menimbulkan penyakit. Sehingga kita kalau berbicara tentang sampah, maka sampah itu adalah sesuatu sumber penyakit dan yang dihasilkan dari sampah adalah bau busuk, bukan bau harum. Kalau kita berbicara tentang sampah, lalu kita berbicara tentang bau busuk, dan kalau kita berbicara tentang keharuman, maka sesuatu yang sifatnya bersih, sifatnya jauh dari bakteri, sifatnya jauh dari pembusukan. Dan itu digambarkan, diperumpamakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-14 sampai ke-18. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang bau harum, bau busuk, di sini kita lihat ada dua bagian. Bagi Kristus, kami adalah membawa bau harum dari Kristus. Dan bagi mereka yang binasa dikatakan, kami itu adalah bau kematian. Di sini ada penilaian yang berbeda. Sewaktu Paulus menunaikan perjalanan pelayanan dan melakukan misi ke berbagai tempat, maka dikatakan Paulus itu membawa bau harum Kristus dan dirinya juga menjadi harum untuk memberitakan keharuman. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada kebenaran firman Allah, maka disebut sebagai bau kematian. Kalau kita berbicara tentang begitu banyak orang-orang terganggu tatkala Paulus menyampaikan pengabaran Injil kepada banyak tempat, ada nabi-nabi palsu, ada tukang sihir yang kemudian penghasilannya menjadi berkurang atau hilang sama sekali setelah orang percaya kepada Kristus. Sehingga kehadiran Kristus itu tidak menyenangkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang membawa bawa harum Kristus, lalu kemana-mana kita hidup, bagaimana hidup secara jujur, maka kita menjadi bau kematian. Karena bagi mereka yang tidak jujur, kehadiran kita itu membuka borok, membuka katakanlah keburukan yang mereka lakukan. Koruptor dengan koruptor itu akan hidup dengan rukun. Tetapi koruptor dengan orang jujur, koruptor membenci orang jujur. Mengapa? Karena orang jujur tidak bisa diajak korupsi. Sehingga disebut orang-orang yang jujur, orang-orang yang hidupnya benar, itu adalah bau kematian. Bagi mereka yang hidupnya tidak benar, bagi mereka yang hidupnya tidak jujur. Karena biasanya mereka ada di dalam kegelapan, kegelapan bertemu dengan kegelapan makinlah gelap. Sewaktu kita membawa bau harum Kristus, kita membawa terang Kristus, maka kegelapan itu tidak menyukai.
Karena terang itu akan menyingkirkan kegelapan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan apa yang kita pelajari? Suatu kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita bertanya atau berkeluh kesah, mengeluh, mengapa kita sudah hidup benar tapi disalahpahami, mengapa kita sudah hidup benar kemudian kita disakiti, kita difitnah. Itu adalah sesuatu yang sangat logis kalau kita belajar dari kebenaran firman. Karena orang-orang yang hidup jujur, hidup benar, hidup kudus tidak akan disukai, berharap disingkirkan, karena kehidupan kita itu mengganggu buat mereka yang binasa, yang firman Tuhan katakan. Bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, bagi mereka yang hidup di dalam dosa, kita adalah gangguan buat mereka. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita merubah cara berpikir kita. Kalau kita sudah hidup benar, dekat dengan Tuhan, lalu tidak ada masalah. Kalau kita hidup sudah benar, dekat dengan Tuhan, lalu orang tidak akan membenci kita. Bukankah firman Tuhan berkata, sewaktu engkau akan mengikuti aku, engkau akan mengalami penganiayaan. Serigala punya lubang. Ya, serigala punya lubang. Kemudian dikatakan burung punya sarang, tapi manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kita pun dipanggil untuk mengikut Yesus, memikul salib dan ikut menderita. Artinya orang-orang benar itu akan diperhadapkan kepada banyak tantangan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, suatu kita sudah hidup benar, hidup jujur, hidup baik. Kita membawa bau harum Kristus, tapi ingat, bagi sekelompok orang yang tidak suka dengan kita, kita disebut sebagai bau kematian. Jadi artinya, biarlah kita boleh memahami bahwa kehidupan menjadi orang percaya, itu akan ada tantangan, ada pengkhianatan, ada orang-orang yang tidak suka, ada fitnah yang akan dilakukan. Itu adalah paket yang perlu kita sadari dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita terima sebagai sebuah fakta kehidupan yang kita akan hadapi atau sahabat seperjalanan pernah mengalami. Dengan demikian, kalau kita sudah hidup dengan baik di hadapan Tuhan, melakukan semua yang baik, lalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, biarlah kita boleh melihat. Itulah fakta dan firman Tuhan mengatakan, bagi Kristus kami adalah bau harum yang membawa keharuman Kristus. Tapi bagi mereka yang terakhir, bagi mereka yang binasa, kita adalah bau kematian yang mematikan. Dengan pemahaman seperti ini, biar kita boleh realis melihat fakta kehidupan. Bahwa menjadi orang percaya yang hidup baik dan benar, tidak serta-merta seluruh jalan hidupnya lurus, tidak serta-merta hidup kita tanpa persoalan, tidak serta-merta kalau kita baik pasti dipuji dan diterima orang lain. Tidak demikian sahabat seperjalanan. Sebagaimana Kristus yang sudah datang membawa kebaikan, membawa keselamatan, membawa kasih, membawa penebusan, membawa katakanlah kebangkitan. Tapi justru Kristuslah yang ditolak. Kristuslah yang kemudian disalibkan. Tetapi semua peristiwa penyaliban itu pada akhirnya adalah untuk membawa setiap kita masing-masing untuk mendapatkan semua anugerah yang terbaik, keselamatan, perlindungan, kasih setia Tuhan, jaminan setelah kita mati, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang terbaik di surga sana. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biar kita terus semakin dewasa, bertumbuh, dan tatkala kita menghadapi berbagai macam persoalan, tidak terus bertanya, mengapa sudah jalannya hidupku baik, tapi disalahpahami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menolong kami untuk menjadi bau harum dari Kristus yang kami bawa. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah dibukakan jalan, yang sedang berdoa, Tuhan kabulkan doa dan harapannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.